يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا قائما بصعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر من عيد الفطر جامعا رحمكم الله، من عيد الفطر جامعا رحمكم الله، من عيد الفطر جامعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأنتوا جامعا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله. اللهم قل الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وشرهم على بين الدين. يا رب دم لنا بالخير يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل اليوم عيدا للمسلمين ووحدنا بعيده كأمة واحدة من غير الأمم كما لي إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini adalah menjadi hari spesial dan hari yang amat membahagiakan bagi kaum muslimin dan muslimat. Karena di hari ini Allah turunkan anugerah yang besar,
yaitu kemenangan spiritual hakiki. Bagi orang-orang yang beriman, ketika mendapatkan nikmat dari Allah, bukan disambut dengan bertepuk tangan, bukan pula dengan bertepuk dada, akan tetapi disambut dengan ucapan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya lah kamu bertakbir seraya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas segala hidayah yang telah Allah berikan kepadamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena itulah gema takbir terkumandang di seluruh penjuru bumi, baik di masjid, di jalan, di langgar, dan di tempat-tempat lain. Bertakbir seraya mengagungkan Allah dari sejak malam hingga menjelang sholat tadi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, yang terutamanya adalah nikmat yang agung yang Allah berikan di hari ini, yaitu nikmat kemenangan spiritual hakiki untuk orang-orang yang beriman, yang dengan keimanannya itu mereka sambut Ramadan dengan saum, qiyamul lail, itikaf, tilawah Al-Quran, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Sehingga selepas Ramadan di hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman, yang berupa dikembalikannya kondisi rohani orang-orang yang beriman pada fitrahnya, pada asal mulanya, yaitu suci, mulia, pada orisinilitasnya, butuh dan mencari Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebelumnya kondisi rohani orang-orang yang beriman mengalami kerusakan oleh sebab perjalanan hidup pada 11 bulan yang lalu di luar bulan Ramadan, oleh karena sikap dan perilaku penyimpangan, kesalahan dan dosa yang dilakukan, sehingga berdampak pada hati atau rohani yang rusak. Maka Allah Subhanahu wa taala hadirkan Ramadan. 1 bulan penuh kita bersama dengan bulan Ramadan. Batin orang-orang yang beriman ditempa dengan berbagai macam rangkaian ibadah yang terdapat di dalamnya, sehingga membuat ruhani menjadi kembali sehat, hidup, tersinari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karenanya ada 2 tanda rohani yang mendapatkan kemenangan spiritual hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ar-ruju'u ila Allah wa tawajjuh ila Allah, yaitu kembali dan menghadap kepada Allah. Ruhani yang suci mempunyai karakteristik atau ciri kembali kepada Allah, yang mengajak untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia mempunyai orientasi hidup yarjullah wal yaumil akhir, kembali kepada Allah dan hari akhirat yang kekal abadi. Sebagaimana halnya jasmani manusia yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, kemudian terlahir di suatu tempat, kota atau desa, maka ia akan merasa lebih nyaman, tenang dan bahagia ketika bersama dengan kedua orang tua dan berada di kampung halamannya sendiri. Hal ini dibuktikan oleh fenomena rutinitas yang terjadi pada setiap tahunnya, yang kita kenal dengan istilah mudik. Dalam pandangan kacamata awam, mudik adalah sebuah perjalanan
yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dari satu tempat menuju tempat yang lain, atau dari tempat pengembaraan menuju kampung halaman demi berkumpul, berjumpa bersama orang-orang yang dicintainya. Mereka rela berdesak-desakan, rela bermacet-macetan, bahkan rela menempuh perjalanan yang panjang dan jauh demi berjumpa dan berkumpul bersama orang-orang yang dicintai. Dan ketika setelah sampai di tujuan, rasa ngantuk, rasa capek, lelah hilang seketika. Maka begitu pula gambaran rohani seseorang yang mendapatkan kemenangan spiritual yang hakiki dari Allah. Rohani yang suci, jiwanya akan terus meronta-ronta mengajak kepada pemiliknya untuk mudiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh manusia berasal dari Allah, di mana tiada seorang pun makhluk ciptaan Allah yang ruhnya berasal dari ruh tiupan Allah kecuali manusia saja. Sekalipun dia adalah makhluk ciptaan Allah yang suci, yang tak pernah berbuat dosa, yang selalu tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala bernama malaikat, ruhnya Allah ciptakan berasal dari cahaya. Begitu pula dengan makhluk ciptaan Allah yang tinggi dan besar bernama jin, ruhnya Allah ciptakan berasal dari api. Tapi berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang kecil dan lemah bernama manusia ini. Di balik kelemahan manusia terdapat kemuliaan, sebab ruh manusia berasal dari ruh tiupan Allah Subhanahu wa taala. Maka unsur penciptaan rohani manusia bukan Allah ciptakan berasal dari cahaya, bukan pula berasal dari api, akan tetapi langsung dari ruh tiupan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, ini telah kuciptakan fisiknya, jasadnya atau jasmaninya, lalu kutiupkan ruhku ke dalamnya, maka tunduklah kamu dengan bersujud. Al-Hijr ayat 29. Berangkat dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa hakikat umat manusia yang menginjakkan kaki di atas muka bumi ini adalah sesungguhnya sebagai makhluk langit, sebab ruhnya berasal dari ruh tiupan Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah sebagai ahli Allah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, manusia tinggal di muka bumi, betah tinggal di dalamnya, sehingga membuat manusia yang tadinya menjadi ahli Allah sebagai ahli Allah kini menjadi ahli dunia. Orang-orang yang cinta kepada dunia lupa pada kampung halamannya sendiri, negeri akhirat yang kekal abadi. Maka di hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang beriman kemenangan yang agung berupa dikembalikannya kondisi rohani manusia pada fitrahnya, suci dan mulia, karena berasal dari yang maha suci dan maha mulia Allah Subhanahu wa taala. Karena memang apapun yang ada di muka bumi ini adalah berasal dari Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itulah ayat yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Semua berasal dari Allah. Harta kita, jabatan, anak-anak, istri, bahkan diri kita satu-satunya ini pun bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Raji'un, cepat atau lambat akan kembali pada sang pemilik tunggal. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ruhani yang suci akan mengajak pada pemiliknya untuk kembali menghadap kepada Allah. Dia tidak akan terlena, sadar dirinya akan unsur penciptaannya berasal dari langit, selalu ingat kepada kampung halamannya, negeri akhirat yang kekal abadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang selanjutnya, tanda rohani yang mendapatkan kemenangan spiritual yang hakiki yang kedua yaitu al-mahabbah wasyauq ila Allah, cinta
dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbu manusia atau hati manusia yang menjadi bagian paling esensi di dalam diri manusia, apabila terus dipelihara, dijaga, dibersihkan dari berbagai dosa, disucikan dari berbagai penyakit dan kotoran-kotoran hati, baik dari ujub, bangga diri, takabur, sombong, riya, beramal karena mengharapkan penghargaan dan pujian manusia, hubud dunia, cinta kepada dunia, dan sebagainya. Semua dibersihkan. Kemudian bil-ittisafi ilahiyah, menginvestasikan sifat-sifat ketuhanan, yaitu sifat-sifat terpuji, baik sabar, syukur, ikhlas, tawakal, dan sebagainya. Maka qalbu manusia akan merasakan tumbuh benih-benih rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan 1 bulan penuh mendidik rohani kita dengan berbagai macam rangkaian ibadah yang terdapat di dalamnya. Maka sudah semestinya apabila ibadah tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar, akan membuat batin kita bersih, tumbuh benih-benih cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, para aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang begitu amat cinta dan rindu kepada Allah. Hal ini sebagaimana dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Beliau betapa amat rindu dan cinta kepada Allah sehingga bermunajat kepada Allah, ingin berjumpa dengannya. Diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi arini anzur ilaik, ya Rabb, perkenankanlah aku berjumpa denganmu, melihatmu ya Rabb. Ungkapan ini bukan isapan jempol. Permintaan ini bukan sekedar basa-basi, tapi benar-benar keluar dari lubuk hati yang paling dalam dari seorang hamba yang benar-benar merasakan rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin segera berjumpa dengan Allah, tidak ingin menunggu nanti di akhirat, tapi segera mungkin di dunia ini, saking rindunya, saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta dan rindu kepada Allah bukan urusan para nabi dan rasul saja, tapi ini menjadi haknya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Karena orang-orang yang beriman sungguh amat cinta kepada Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepadanya. Maka hati orang-orang yang beriman apabila terus dipelihara, dijaga dan diasah kemampuannya, dia akan merasakan rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudahkah sampai detik hari ini, di hari yang fitri, hari yang agung, batin kita merasakan rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita sering terpesona dan jatuh cinta kepada seseorang karena faktor keindahannya, karena faktor kecantikannya, ketampanannya. Tapi bukankah Allah itu indah? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Tapi kenapa hati kita tidak mampu mencintai Allah, hanya bisa mencintai semua manusia saja? Begitu pula dalam kehidupan ini kita sering terpesona dan jatuh cinta kepada seseorang karena faktor kekuasaannya, keperkasaannya. Tapi ingat, bukankah Allah Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Qahar? Allah itu kuat, perkasa dan kuasa. Tapi kenapa batin kita tidak mampu mencintai Allah dan hanya bisa mencintai sama manusia saja? Begitupun kita sering terpesona kepada seseorang karena faktor kekayaannya. Tapi bukankah Allah Al-Ghani, Al-Mughni? Allah itu maha kaya dan maha pemberi kekayaan. Tapi kenapa lagi-lagi batin kita tidak mampu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan hanya bisa mencintai sama manusia saja? Hal ini dikarenakan kema'rifatan kita, pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala masihlah sangat lemah, sehingga membuat batin kita jauh dari Allah, tidak tumbuh benih-benih rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda dari rohani yang mendapatkan fitrah,
kembali pada originalitasnya, ia akan merasakan cinta kepada Allah dan rindu kepadanya. Dengan rasa cinta kepada Allah inilah ia sebarluaskan cinta tersebut kepada sesama umat manusia, sehingga dirinya tidak menzalimi orang lain. Cinta, menebar kasih sayang, menjaga, melindungi antar sesama umat manusia. Tidak ada kebencian di dalam batinnya, karena batinnya sudah dipenuhi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita terlahir ke muka bumi ini dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Maka ketika pulang kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dalam keadaan suci pula. Karena itu merupakan kunci keselamatan dan kebahagiaan hidup manusia. Maka pesan-pesan Ramadan harus terus kita lestarikan di luar bulan Ramadan. Dengan saum, nahan lapar dan dahaga, membiasakan diri berpuasa. Puasa sunnah. Ada puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa 3 hari di setiap bulannya. Kemudian pesan Ramadan mendidik kita agar terus meningkatkan kualitas ruhani kita dengan berzikir, tilawah Al-Quran, qiyamul lail, bersedekah. Maka pesan-pesan itu harus terus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar kualitas dan originalitas rohani kita yang Allah berikan hari ini suci, kembali pada fitrahnya tetap terjaga sampai pulang kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi perjumpaan dengan Allah, perjumpaan yang indah dan membahagiakan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menyeru kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang dan tentram, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan ayat ini dialami untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk tetap istiqomah berada di atas jalannya, sehingga qalbu kita tetap hidup tersinari cahaya Allah sampai kita pulang kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim.